Pamela langsung diliputi kepanikan setelah membaca secari kertas bertuliskan pelakor yang tiba-tiba muncul di dalam bilik toilet. Tangannya bergetar hebat hingga kertas itu hampir terjatuh. Wajahnya seketika pucat, sementara napasnya menjadi tidak beraturan. Dengan tergesa-gesa, Pamela membuka pintu bilik dan melihat ke segala arah. Ia berharap masih bisa menemukan orang yang telah menyelipkan pesan tersebut. Namun, toilet itu sudah tampak lengang. Tidak ada seorang pun yang terlihat mencurigakan. Keadaan itu justru membuat rasa takut Pamela semakin menjadi-jadi. Di dalam benaknya hanya ada satu nama yang terus terlintas, yaitu Asti. Pamela mulai percaya bahwa ancaman yang selama ini menghantuinya bukan sekadar kebetulan. Sosok yang selama ini ia yakini telah tiada seolah benar-benar kembali untuk membuat hidupnya dipenuhi ketakutan. Pamela teringat berbagai kejadian yang menimpanya dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari foto dirinya bersama Bima yang tiba-tiba tersebar luas, kemunculan wanita yang sangat mirip Asti, hingga kini pesan misterius yang seolah mengetahui masa lalunya. Semua peristiwa itu membuat Pamela merasa bahwa dirinya sedang menjadi sasaran seseorang yang mengenal seluruh rahasia kelam hidupnya. Dengan langkah tergesa-gesa, Pamela segera keluar dari toilet sambil terus menggenggam kertas tersebut. Matanya berkali-kali melihat ke belakang karena merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Rasa takut itu kini terasa begitu nyata hingga membuatnya sulit berpikir jernih. Di dalam hati, Pamela mulai meyakini bahwa siapapun pelaku di balik semua teror ini, orang tersebut tidak akan berhenti sampai dirinya benar-benar hancur. Keyakinan itu membuat Pamela semakin cemas dan tidak lagi merasa aman, bahkan di tempat-tempat yang ramai sekalipun. Sejak kejadian itu, Pamela sadar bahwa ancaman yang ia rasakan bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Teror demi teror yang terus muncul membuatnya percaya bahwa ada seseorang yang dengan sengaja ingin mengguncang ketenangan hidupnya. Ketakutan itu perlahan menguasai pikirannya. Hingga setiap kejadian kecil di sekitarnya kini terasa seperti bagian dari ancaman yang lebih besar. Akibatnya, Pamela semakin hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya sosok yang berada di balik semua teror tersebut. Pamela benar-benar dibuat panik ketika melihat secari kertas yang tiba-tiba diselipkan dari bawah pintu bilik toilet. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil kertas itu tanpa menyangka apa yang akan dilihatnya. Namun sesaat setelah membaca tulisan besar bertuliskan pelakor, tubuh Pamela seketika membeku. Wajahnya langsung berubah pucat. Napasnya terasa sesak, sementara jantungnya berdetak begitu kencang hingga seolah ingin keluar dari dadanya. Kata sederhana itu seakan menjadi tamparan yang membangkitkan kembali seluruh kenangan kelam yang selama ini berusaha ia lupakan. Dengan panik, Pamela buru-buru membuka pintu bilik toilet. Matanya menyapu seluruh ruangan, berharap masih sempat melihat siapa orang yang telah mengirimkan pesan tersebut. Namun, toilet wanita itu sudah terlihat sepi. Tidak ada siapapun yang berdiri di depan biliknya, tidak ada langkah kaki yang terdengar, dan tidak ada wajah asing yang bisa dicurigai. Keadaan yang sunyi itu justru membuat rasa takut Pamela semakin menjadi-jadi. Baginya, seseorang yang mampu meninggalkan pesan tanpa diketahui berarti telah mengawasi setiap gerak-geriknya sejak awal. Pikiran itu membuat bulu kuduk Pamela meremang. Tangannya masih menggenggam erat secari kertas tersebut. Berkali-kali ia membaca tulisan itu, seolah berharap kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda.
Namun, tulisan tersebut tetap sama, seakan sengaja dibuat untuk menghantui pikirannya. Di dalam benaknya, hanya ada satu nama yang terus muncul, Asti. Pamela mulai mengingat semua kejadian yang menimpanya dalam beberapa waktu terakhir. Foto dirinya bersama Bima yang tiba-tiba menjadi viral hingga membuat Pak Arya murka, sosok wanita yang sangat mirip Asti yang pernah dilihatnya di kafe, berbagai kejadian aneh yang selalu muncul tanpa bisa dijelaskan, hingga kini pesan misterius yang seolah mengetahui rahasia masa lalunya. Aneh yang terjadi, keyakinan itu mulai runtuh. Terlebih lagi setelah beberapa kali ia melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Asti. Bayangan wajah tersebut terus menghantui pikirannya, membuatnya tidak lagi merasa tenang bahkan saat berada di tempat umum. Kini Pamela mulai percaya bahwa jika Asti benar-benar masih hidup, maka semua yang terjadi adalah bagian dari rencana balas dendam yang telah disusun dengan sangat matang. Menurutnya, orang yang menerornya sengaja tidak menyerang secara langsung, melainkan perlahan-lahan mengguncang mentalnya hingga hidupnya dipenuhi rasa takut. Setiap kali mengingat masa lalunya bersama Bima dan Asti, Pamela semakin gelisah. Ia mulai merasa bahwa semua kesalahan yang pernah terjadi mungkin kini sedang kembali menghantuinya. Ketakutan itu membuat Pamela selalu waspada kemanapun ia pergi. Ia sering menoleh ke belakang, merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya meski tidak menemukan siapapun. Keadaan tersebut juga memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Pamela menjadi sulit berkonsentrasi, mudah panik, dan terus dihantui perasaan tidak aman. Bahkan saat bersama orang-orang terdekatnya, ia tetap merasa cemas jika sewaktu-waktu sosok yang diyakininya sebagai Asti kembali muncul di hadapannya.